Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat horor. Gimana kabarnya? Semoga semua sehat-sehat saja ya. Kembali lagi dengan saya Dika di cerita hororku. Di segmen Kismis kali ini, aku bakal lanjutin kisah tentang misteri belantara hutan Kalimantan. Gimana kisah selanjutnya? Sebelum mulai, alangkah baiknya siapkan tempat ternyaman kalian untuk mendengarkan kelanjutannya. Dan jangan lupa berdoa. Dan bagi teman-teman yang baru hadir di channel ini, ada baiknya menyimak kisah sebelumnya agar teman-teman semua paham akan alur yang ada di cerita ini. Dan kisah kita lanjutkan. Siapa Darsina? Apa hubungannya dengan Kuyang? Dan kenapa ia bisa ada di hutan? Tanya Joko yang masih sangat keheranan di senja merah itu. Lantas, Amir pun mengambil sebatang rokoknya dan mulai mengisapnya dalam-dalam. Ia pun mulai termenung seakan mengingat suatu kejadian di masa lalu. Sesaat Amir pun mulai bercerita tentang suatu kejadian yang begitu melekat di ingatannya pada saat itu. Dulu, desa di bawah merupakan salah satu desa yang begitu ramai. Apalagi letaknya sangat strategis di pinggir Sungai Barito, membuat banyak sekali pedagang dan para saudagar datang dari bermacam-macam daerah. Baik yang singgah untuk berjualan ataupun yang mencari sarang burung walet dan kayu gaharu. Aktivitas tersebut membuat desa kian maju. Hilir mudik kapal pedagang hampir tiap hari ada di sana. Hal tersebut juga memancing para pendatang untuk datang ke desa tersebut untuk mengadu nasibnya di sana. Hingga tepat 6 tahun yang lalu, tibalah seorang wanita cantik yang tidak ada satu orang pun tahu asalnya dari mana. Wanita itu terlihat sangat kaya dan begitu cantik pada saat itu. Dia adalah Darsina, wanita yang saat itu kira-kira berusia 30 tahun, namun masih terlihat begitu cantik dan terawat. Apalagi penampilannya terlihat seperti orang yang berbeda. Namun ada yang aneh dengan Darsina. Dia selalu saja memakai selendang yang menutupi lehernya di setiap waktu. Setibanya di sana, Darsina pun langsung saja membeli sebidang tanah dan membuat rumah kayu sederhana pada saat itu. Ia pun juga membuka sebuah usaha, yaitu warung makan di rumahnya. Beberapa bulan pun berlalu. Warung makan Darsina begitu laris manis. Banyak sekali pengunjungnya saat itu, baik para pedagang maupun para penduduk lokal yang ada di sana. Karena makanan yang begitu enak serta pelayanan yang begitu ramah membuat para pengunjung begitu betah berada di sana. Hingga pada suatu ketika, dukun beranak di kampung ini meninggal dunia karena usia beliau memang sudah begitu lanjut. Dan membuat para wanita yang sedang mengandung pada saat itu begitu khawatir. Karena jarak dari kampung ini ke kampung sebelah begitu jauh. Dan itu pun hanya bisa ditempuh dengan menggunakan perahu. Karena kekosongan yang ditinggalkan oleh dukun beranak tersebut, maka Darsinah pun mencoba mengusulkan dirinya untuk menggantikan dukun beranak itu. Awalnya para penduduk ragu. Namun karena ketidakberdayaan mereka memaksa mereka saat itu menyerahkan proses persalinan mereka kepada Darsina. Satu persatu wanita yang ingin melahirkan pun bisa dibantu oleh Darsina, membuat para warga mulai percaya dengan Darsina. Dan Darsina kini dikenal sebagai dukun beranak baru dan juga seorang pemilik warung yang sukses. Hampir semua ibu dan bayi yang dibantu Darsina selamat. Namun apabila ada wanita yang melahirkan di bulan purnama, maka bisa dipastikan wanita dan bayi itu meninggal dunia. Ya, dikarenakan gagal dalam menjalani proses persalinan yang dibantu oleh Darsina. Awalnya, para warga menganggap itu adalah hal yang wajar dan tidak sedikit pun menaruh kecurigaan pada Darsina. Namun, hal itu terus-terusan saja terjadi di bulan purnama. Apalagi semenjak Darsina ada di sana, banyak sekali hewan ternak yang mati dengan secara misterius. Kematian hewan ternak tersebut pun terasa begitu aneh, karena setiap hewan ternak yang mati
selalu saja ada bekas gigitan di lehernya dan selalu tidak menyisakan darah sedikit pun pada hewan tersebut. Hal itu membuat para warga menjadi resah karena kematian hewan tersebut selalu saja terjadi setiap 2 minggu sekali. Pernah ada suatu kejadian di mana seorang warga yang pada saat itu sedang asik menjaga ternaknya melihat ada sosok kepala terbang dengan isi perut yang juga melayang sedang asik menghisap darah di leher kambing miliknya. Kejadian itu pun membuat dirinya kaget. Ia langsung saja menghampiri sosok tersebut. Namun, sang pemilik ternak pun malah lari tunggang langgang karena begitu terkejut melihat kepala dan isi perut yang melayang itu ada di hadapannya. Ada juga pengakuan dari seorang wanita muda yang bernama Narsih, di mana pada saat ia datang bulan, ia didatangi oleh sosok kepala terbang dengan isi perut yang melayang. Di mana pada saat itu, Narsih yang sedang tertidur pulas di tengah malam, tiba-tiba saja dikagetkan dan dibangunkan oleh sesuatu yang ada di kakinya. Narsih melihat ada sosok kepala yang begitu mengerikan sedang asik menghisap dan menjilati darah kotornya yang ada di pembalut. Ia pun begitu dikagetkan dengan kejadian tersebut, apalagi penampakan kepala itu begitu jelas di hadapan Narsih. Kepala itu sangat begitu menikmati setiap isapan darah-darah kotor yang ada di pembalut tersebut. Kepala tersebut pun selalu menyeringai, aneh, dan begitu menikmati apa yang terjadi pada malam itu. Narsih pun begitu ketakutan pada saat itu. Ia hanya bisa memejamkan matanya. Dan sesaat setelah ia merasa kepala itu telah meninggalkannya, Narsih pun mencoba untuk memberanikan diri untuk melihat ke sosok itu. Alangkah terkejutnya Narsih, ternyata sosok tersebut adalah potongan kepala dengan isi perut yang melayang, terbang begitu saja meninggalkan Narsih pada malam itu. Narsih pun seketika pingsan karena merasa sangat ketakutan, apalagi penampakan yang ia lihat begitu mengerikan sehingga ia tak kuasa mengendalikan dirinya. Dan keesokan paginya saat ia telah tersadar, Narsih pun segera mengecek pembalut yang ia kenakan pada malam itu. Narsih pun dikejutkan dengan pembalut yang ia kenakan. Pembalut tersebut sudah berantakan dan berserakan di atas tempat tidurnya. Ia pun juga terkejut melihat begitu banyak bekas lebam yang ada di pahanya. Ia tak tahu bekas apa itu, namun bekas itu nampak sangat jelas ada di pahanya pada pagi itu. Ia pun segera menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Sontak saja, berita tersebut langsung saja menyebar ke seluruh penjuru kampung dan terungkaplah suatu fakta yang begitu mengejutkan, di mana bukan hanya Narsih korban dari kepala terbang tersebut. Ada juga beberapa wanita muda yang pada saat datang bulan diganggu oleh sosok tersebut. Kejadiannya pun sama dan juga meninggalkan bekas yang sama seperti Narsih. Mendengar kejadian tersebut, kepala desa pun berinisiatif untuk mengadakan jaga malam, di mana para pemuda desa akan bergantian untuk menjaga desanya. Namun, kejadian itu terus saja terjadi. Masih banyak hewan yang mati secara misterius dan juga kabar dari para wanita yang sedang datang bulan selalu saja didatangi oleh sosok kepala terbang tersebut. Kampung yang awalnya tentram kini berubah menjadi mencekam karena setiap warganya kini diliputi rasa takut yang begitu mendalam apabila malam tiba. Keanehan-keanehan terus saja meliputi kampung tersebut. Baik dari matinya wanita yang hamil di tiap bulan purnama, hewan yang mati karena gigitan makhluk mengerikan, dan para wanita yang selalu saja diganggu pada saat ia datang bulan. Hingga pada suatu ketika, ada satu kapal saudagar dari Banjarmasin pun tiba di sana. Kapal tersebut pun membawa seorang pemuda yang bertujuan ingin berdagang kain di sana. Sesampainya di sana, pemuda itu pun langsung saja memulai aktivitas perdagangannya. Hingga siang pun tiba, sang pemuda merasa lapar mulai menyerang tubuhnya. Ia pun memutuskan untuk berkeliling sejenak mencari rumah makan yang bisa ia singgahi pada siang itu. Hingga dari kejauhan, ia melihat sebuah warung makan yang begitu ramai pada siang itu.
banyak sekali para pedagang dan juga warga sekitar asik makan siang di sana. Hal tersebut membuat ia tertarik dan ingin mencoba makanan yang ada di rumah makan tersebut. Ia pun memutuskan untuk melangkah kakinya ke sana. Namun, saat ia hendak masuk ke warung tersebut, ia dikejutkan oleh sang pemilik warung, yaitu Darsina. Ia pun kaget sejadi-jadinya. Namun, ia tetap berusaha untuk tidak terlihat panik. Ia pun mengurungkan niatnya untuk masuk ke warung tersebut dan memilih untuk makan di warung lain. Setelah makan pun, ia masih saja berpikiran tentang hal yang barusan ia lihat tadi. Ia merasa begitu kenal dengan wanita pemilik warung tersebut, ya, Darsina. Nampak wajah tersebut sangat tidak asing baginya. Ia pun langsung berpikir bahwa tampaknya ada sesuatu yang terjadi di desa ini. Namun, tanpa pikir panjang, ia pun kembali melakukan aktivitas perdagangannya. Hingga malam pun tiba. Disinilah ia mengetahui sesuatu hal yang terjadi di kampung ini. Pada malam tiba, sang pemuda berinisiatif untuk mencari warung kopi. Kebetulan, di samping dermaga, ada sebuah warung kopi kecil yang masih buka pada malam itu. Ia pun langsung saja bergegas ke sana. Dan sesampainya di sana, ia langsung memesan secangkir kopi hitam. Dan kebetulan, di sana ada warga lokal yang sedang asik juga mengopi pada malam itu. Pada saat ia sedang asik menikmati kopinya, tak sengaja ia mendengarkan obrolan para warga yang ada di sana. Ia mendengarkan bahwa kampung ini telah diliputi oleh keanehan-keanehan yang terjadi beberapa bulan terakhir. Pemuda tersebut masih saja mendengarkan perbincangan yang ada, sampai ada suatu obrolan yang berkata, 3 hari lagi bulan purnama, apa bakal ada lagi wanita hamil yang meninggal ya? Mendengar perkataan tersebut, pemuda itu langsung saja terkejut. Ia langsung saja memotong pembicaraan para warga yang ada di sana. Ia pun berkata, "Itu perbuatan kuyang, Mak. Itu pernah terjadi di kampung saya beberapa tahun yang lalu." "Maaf, siapa gerangan Anda dan dari mana Anda tahu hal itu?" "Perkenalkan, nama saya Ali. Saya adalah seorang pedagang kain dari Banjarmasin. Kebetulan, saya tadi mendengarkan apa yang saudara bicarakan. Kejadian itu sama seperti kejadian yang pernah terjadi di kampung saya beberapa tahun yang lalu." "Terus, siapa pelakunya dan bagaimana cara menghilangkan teror ini?" Ali sebenarnya sangat ingin menyebutkan nama Darsina sebagai pelakunya. Namun, ia takut ia tak dipercaya dan dianggap menyebarkan fitnah karena pada saat itu dia tidak punya bukti apa-apa. "Pelakunya pasti ada di desa ini," ujar Ali. Para warga tersebut pun lantas mendekati Ali dan mereka pun menjelaskan semua tragedi yang telah terjadi di sana. "Lantas, apa itu kuyang dan apa maksud dan tujuannya?" tanya salah seorang pemuda. "Kuyang itu sosok manusia yang telah diperdaya oleh setan. Ia melakukan itu untuk beberapa tujuan, bisa untuk kecantikan, kekayaan, dan juga pengasihan. Mereka harus minum darah setiap 2 minggu sekali, baik itu dari hewan ataupun darah kotor haid yang ada pada wanita. Dan di setiap purnama, kuyang selalu harus menghisap darah wanita hamil atau yang baru melahirkan." "Lantas, bagaimana ia bisa berubah? Dan bagaimana kami tahu pelakunya?" tanya salah seorang pemuda yang ada di sana. Ali pun langsung menjawab, "Wanita pemilik ajian kuyang biasanya memiliki suatu minyak yang ia selalu simpan. Dan apabila ia mau beraksi, minyak tersebut harus dioleskan di lehernya agar kepala dan badannya bisa terlepas. Dan setelah ia kembali beraksi, maka kepala tersebut akan kembali ke badannya dan tersambung kembali. Nah, disinilah kalian bisa tahu ciri-ciri wanita yang melakukan ajian kuyang tersebut," tegas Ali kepada mereka semua. "Apa itu?" ujar mereka semua serentak. Ali pun kembali menjelaskan, leher wanita tersebut pasti ada bekas garis merah yang melingkar. Walau wujudnya sudah kembali menjadi manusia, namun bekas itu tidak akan hilang dan pelaku pasti selalu menutupnya agar tidak ketahuan. "Lantas siapa wanita di desa ini yang kamu curigai sebagai kuyang, anak muda?" tanya seorang warga kepada Ali. Ali pun terdiam dan sedikit termenung. Ia pun menjawab,
Saya tidak bisa menuduh sebelum ada bukti, tapi saya sudah mencurigai seseorang. Bagaimana kalau malam purnama ini kita cari pembuktiannya, agar kalian semua percaya apa yang saya katakan. Karena di malam purnama, Kuyang pasti akan keluar mencari mangsa. Akan tetapi, hal ini jangan ada yang tahu. Aku takut kabar ini nantinya akan tersebar ke seluruh penjuru kampung, dan pelakunya mendengar hal ini. Pada akhirnya mereka semua pun setuju dan akan mencari pembuktian di malam purnama yang akan segera datang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya kisahnya. Tunggu kelanjutannya di part 3, di mana sebuah fakta mengejutkan akan terkuak. Dan saya harap teman-teman suka akan cerita yang ada di channel ini. Dukung terus saya Dika di channel ini agar cerita hororku semakin berkembang dan bisa menyajikan kisah-kisah yang lebih menarik ke depannya. Sekian, terima kasih. Saya Dika, pamit undur diri. Wassalam.